Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi di stoikiometri, babnya tetap sama ya. Setelah ada prinsip pembatas, kemudian ada rumus molekul dan rumus empiris, untuk hari ini kita akan membahas lanjutan materi, yaitu berhubungan dengan kadar zat. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui, karena kadar zat ini sering sekali tampil di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti ini ya. Nah, kalau anak-anak pergi ke supermarket atau apa, di beberapa kemasan produk akan tampil seperti ini. Kalau ini ringkasan dari beberapa produk dijadikan satu ya. Nah, kemudian kandung besinya, kalau tidak berapa mikrogram besinya per 100 gram biasanya mengukurnya. Kemudian kalau baik, suara sudah masuk lagi anak-anak. Sudah, Mister. Tadi sempat hilang ya. Hilangnya agak lama. Baik, saya ulangi ya anak-anak ya. Untuk menyatakan suatu kadar zat atau menyatakan banyak sedikitnya zat di dalam suatu bahan, itu menyatakannya boleh dalam bentuk berapa masanya, massa zatnya, atau juga boleh dinyatakan dalam keadaan persentasenya. Dan ini tergantung kita milih yang mana. Karena untuk menentukan kadar atau banyaknya zat itu ada beberapa tipe. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan kadar zat tersebut. Misalnya, anak-anak yang suka minum kopi. Sekarang kan ngetren ya minum kopi. Nah, salah satu senyawa yang ada di dalam kopi itu adalah kafein. Kira-kira kalau anak-anak minum kopi 1 gelas ukuran 200 mili, kadar kafein yang masuk ke dalam tubuh kita itu berapa gram? Terus kafeinnya itu berapa persen dari kopi yang kita konsumsi? Terus efeknya apa dan sebagainya itu bisa dinyatakan dalam bentuk ini, anak-anak, dalam bentuk kadar zat. Nah, untuk hari ini yang kita bahas detail kadar zatnya hanyalah masalah persentase saja. Kadar zat ada beberapa, tapi yang paling urgent adalah masalah persentase. Yang sering keluar itu persentase. Nah, untuk persentase anak-anak ada dua, bisa persen massa, bisa juga persen volume. Kalau yang persen massa, kayak contoh tadi, misalkan dalam 1 gelas kopi, kafeinnya berapa gram? Itu namanya persen massa. Kalau persen volume, contohnya apa? Anak-anak pasti nggak asing ada istilah alkohol 70% itu ya. Nah, alkohol 70% itu menyatakan persen volume. Bagaimana menghitung persen massa suatu zat? Misalkan zatnya adalah zat A, berarti cara menghitungnya adalah massa zat A itu dibagi dengan massa campuran
baru dikali dengan 100%. Kalau persen volume berarti ya volume zat A itu dibagi dengan volume campuran dikali dengan 100%. Kalau di dalam kimia anak-anak, yang sering digunakan adalah persentase unsur di dalam suatu senyawa. Misalkan ini ya, ada senyawa AB, berarti unsurnya ada 2, ada unsur A, ada unsur B. Berapa persentasenya A? Menyatakan persennya A itu adalah M dikali ARA. M ini apa? Banyaknya atom A. Banyaknya atom A dikali berat atom A dibagi dengan MR senyawanya. Baru dikali dengan persentase senyawa ini. Ini kayak contoh yang menentukan rumus empiris kemarin. Untuk massa B juga sama, persentase massa B berarti N jumlah atom B dikali berat satu atom B dibagi dengan MR senyawa dikali dengan massa senyawa. Kayak gitu cara mencarinya. Kalau persentasenya boleh kayak begini. Ini menyatakan persentasenya, ini menyatakan masanya di dalam campuran, ini menyatakan persentase di dalam campuran. Ada kayak gitu cara menentukannya. Kalau di kimia, yang sering digunakan itu ini anak-anak, dua ini ya. Persen unsur atau massa unsur. Identik ya, kalau persentase dikalikan dengan 100% atau persentasenya, kalau massa dikali dengan massa senyawanya. Nah, bagaimana contoh soalnya? Contohnya ini. Berapakah kadar C dan N di dalam urea? Urea itu adalah salah satu senyawa penyusun pupuk urea. Rumus kimianya CONH2 2 kali. Jika AR-nya H adalah 1, C12, O-nya 16, kalau ditanya berapa kadar C, berapa kadar N, langkah pertama anak-anak kita harus menghitung ini. MR-nya urea dulu. Itu ya. Yang dihitung adalah MR-nya urea dulu. Ada C, C-nya 1 berarti 12. Ada O, O-nya 1 berarti 16. Ada N, N-nya ada 2. Ini dikali ini kan 2. Sehingga 14 dikali 2, ketemunya 28. Oh ini airnya, N-nya belum ada. Kemudian ditambah airnya H. H-nya ini ada 4, 2 kali 2 ya. Dikali 1 ketemunya adalah 4, sehingga MR-nya ketemunya 60. Kalau ditanyakan kadar C, kita gunakan rumus ini. Berarti unsur C, jumlah kali AR unsur C, dibagi dengan MR senyawa urea, dikali dengan 100%. C-nya ada 1, AR-nya adalah 12, MR senyawanya adalah 60, dikali dengan 100%. Kalau dihitung, ini ketemunya adalah 20%. Saya ulangi ya, untuk menentukan kadar C, berarti jumlah atom C, ini kan ada 1 C-nya ya, 1 dikali AR-nya 12, dibagi dengan MR-nya 60, dikali dengan 100%. Makanya ketemunya 20%. Nah sekarang berapa kadarnya N? Nah N-nya ada 2, berarti 2 kali 14, dikali dengan MR-nya adalah 60, dikali dengan persennya 100%, ketemunya adalah 46,67%. Begitu anak-anak, untuk menentukan persentase unsur di dalam suatu senyawa. Apakah ada masalah? Terlalu mudah ya? Boleh dilanjut? Baik, kalau nggak ada masalah, tak lanjut contoh berikutnya. Yaitu di bagian molaritas. Konsep berikutnya molaritas. Karena yang saya bahas hari ini cukup 2 aja. Yaitu kadar dalam bentuk persentase dan kadar dalam bentuk molaritas. Konsep molaritas insya Allah sudah kita kenal anak-anak di larutan elektrolit dulu. Molaritas disimbolkan dengan M, yaitu menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam volume larutan. Ini adalah mol,
massa per mr itu dalam mol dikali dengan 1000 per volume larutan dalam satuan mililiter. Ini konversinya ya. Yang penting molaritas itu rumusnya adalah mol per volume. Di konsep mol juga sudah pernah kita detailkan dulu. Nah, kemudian antara persentase dan molaritas itu ternyata ada hubungannya, anak-anak. Apa hubungannya? Itu seperti ini. Molaritas itu sama dengan persen dikali rho dikali 10 per mr. Ini adalah persentase larutan yang diketahui molaritasnya. Jadi kalau ada larutan, diketahui molaritasnya, kita bisa menghitung persentasenya. Atau sebaliknya, jika diketahui persentasenya, kita juga bisa menghitung molaritasnya. Variabel yang digunakan ada ini, ada kadar atau persentasenya, ada rho itu massa jenis ya, massa jenis larutan, dikali 10. Nah, 10 ini tetapan anak-anak. Didapatkan secara matematik, dibagi dengan MR atau berat molekulnya. Itu ketemu molaritas. Ini hubungannya ya. Dua konsep ini apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, tak sampaikan contohnya. Contoh soalnya seperti ini. Molaritas dari 4 gram NaOH yang dilarutkan dalam 2 liter air adalah, nah ini kayak yang contoh di konsep mol kemarin ya. Ada massa, ada volume, disuruh mencari molaritas. Langsung masukkan aja. Molaritas itu massa dibagi MR dikali dengan 1000 dibagi volume dalam satuan mililiter. Massanya 4 dari sini. MR-nya adalah 40 dari penjumlahan AR-nya. Na23, O-nya 16, hanya 1 ketemunya 40, berarti 4 per 40. Ini 1000 sebagai tetapan, dan ini volume. Yang digunakan adalah dalam satuan mililiter. 2 liter dikonversi jadi mili, ketemunya adalah 2000 mililiter. Sehingga kalau dihitung ketemunya 0,05 mol per liter, atau sama dengan 0,05 M. Ini ngulang aja ya, ngulang yang di bab konsep mol. Nah, yang baru itu di sini aja, anak-anak. Yang baru ada di sini. Konsep ini akan digunakan di kelas 11, yaitu hubungan molaritas dengan persentase. Hitunglah molaritas larutan HCl pekat dengan kadar 36,5% dan massa jenisnya 1 gram per mililiter. Jika airnya H adalah 1, Cl adalah 35,5. Langkah pertama kita menghitung MrHCl dulu. ARH ditambah Cl berarti 1 ditambah 35,5, ketemunya adalah 36,5. Baru kita menghitung ini, molaritas HCl-nya. 10 rho persen dikali dengan MR. 10 tetapan ya. Persentasenya ini, 36,5. Rho-nya ini, 1 gram per mililiter ini. MR-nya dari sini, 36,5. Ini kan boleh dieliminasi. Tinggal 10 dikali 1. Ketemunya adalah 10 M ini. Jadi, kalau ada HCl pekat, yang persentasenya sekian, itu kadarnya adalah 10 M. Bisa dipahami anak-anak untuk dua contoh ini? Karena sangat mudah sekali. Nggak ada masalah ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menyampaikan ini anak-anak. Ada soal pengembangan yang sangat sering keluar di ujian. Biasanya soal ini keluarnya adalah di bagian UTBK. Nah, konsepnya tidak cukup di kadar zat, tapi digabung dengan persamaan reaksi dengan stokiometrinya. Menjadi satu kesatuan utuh, sehingga kita bisa memahami stokiometri itu menyeluruh. Soalnya begini, sebanyak 5 gram
batuan diduga mengandung unsur magnesium. Batuan tersebut dihancurkan dan direaksikan dengan asam klorida menurut persamaan reaksi berikut. Jika dari reaksi dihasilkan volume gas hidrogen sebanyak 2,24 liter dalam kondisi STP, tentukan kadar magnesium di dalam batuan tersebut. Nah, ini sudah masuk di bagian pengembangan atau aplikasi dari kadar dan stoikiometri. Ini yang harus anak-anak kuasai dengan baik, soal yang di bagian ini. Gitu ya. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Tahapnya seperti apa? Nah, langkah pertama, karena di sini ada volume hidrogen, dan ini bisa kita hitung molnya, karena persamaan reaksinya sudah diberikan dengan cukup jelas, dan sudah setara ya. Mg ditambah 2HCl membentuk MgCl2 dan hidrogen. Hidrogen ini anak-anak bisa kita hitung molnya, karena ada volumenya. Bagaimana mendapatkannya? Yaitu volume dibagi dengan volume molar. Karena STP ya, volumenya 2,24, volume molarnya adalah 22,4, sehingga ketemu molnya adalah 0,1. Nah, molnya hidrogen di sini 0,1. Kalau ini 0,1, kita bisa menghitung mol yang lain, anak-anak, menggunakan perbandingan mol perbandingan koefisien. Ini koefisiennya 1, 0,1 mol, ini juga sama. 0,1 mol, ini menjadi 0,2 mol, ini juga 0,1 mol. Tapi dari sekian ini yang diperlukan hanya magnesiumnya saja. Sehingga yang diperlukan adalah menghitung molnya magnesium. Yaitu molnya Mg sama dengan molnya H2. Karena koefisiennya sama. Berapa? Yaitu 0,1 mol. Kalau molnya magnesium sudah ketemu, langkah selanjutnya kita menghitung masanya magnesium. Massa magnesium itu mol dikali dengan AR. Molnya adalah 0,1, AR-nya adalah 24 dari soal ini ya. Ketemunya adalah 2,4 gram. Artinya apa, Nana? Di dalam batuan itu hanya ada magnesium sebesar 2,4 gram. Padahal batuannya 5 gram. Lah sisanya apa? Sisanya berarti bukan magnesium. Lah sekarang berapa persentase magnesiumnya? Tinggal dimasukkan ke sini. Menggunakan konsep yang awal tadi. Persen unsur itu adalah massa unsurnya dibagi massa batuannya atau massa sampelnya baru dikali dengan 100%. Ketemunya 2,4 dari sini ya, dikali 100% dibagi 5. 5 ini dari massa batuan. Sehingga ketemu persentasenya Mg adalah 48%. Cukup mudah ya materinya ya. Karena hanya begini aja. Penekanannya, anak-anak memahami persentase, molaritas, dan aplikasinya di dalam perhitungan. Nah, kalau pengembangan yang lain anak-anak, ini bisa masuk di soal yang levelnya lebih tinggi. Contohnya apa? Misalnya Zahra itu memiliki sawah seluas 1 hektar. Ditanami padi. Kemudian dipupuk menggunakan urea. Ternyata pupuk yang diperlukan adalah sebesar 500 kg. Pertanyaannya, berapa gram nitrogen yang diterima oleh setiap 1 meter persegi tanah sawahnya Zahra? Nah, itu pertanyaan pengembangan yang luar biasa, anak-anak. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sampai menanyakan berapa gram nitrogen yang diperoleh setiap meter tanah. Itu sudah masuk di level olimpiade. Kalau untuk anak-anak di kelas tidak sampai seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini dulu?
Nggak ada? Kalau tidak ada, berarti materi kita sudah selesai, anak-anak. Hari ini kita hanya fokus di bagian persentase. Setelah itu, silahkan masuk ke Google Classroom, mengakses Google Classroom. Di sana ada latihan soal, anak-anak. Soalnya ada 5 kalau nggak salah tadi. Standar sekali, menghitung persen kayak tadi ya, menghitung molaritas, menentukan massa dari persentase, kemudian ada yang pengembangan kayak soal terakhir. Nah, anak-anak kerjakan, mungkin hanya memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Cara mengerjakannya sama kayak kemarin, ditulis di kertas, kemudian diupload dalam bentuk PDF. Hasilnya, nilainya langsung bisa anak-anak ketahui. Sehingga kejujuran, kerja keras dari anak-anak akan bisa diketahui hasilnya. Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, berarti pertemuan hari ini sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Insya Allah di bagian terakhir, yaitu masalah senyawa hidrat. Senyawa hidrat itu penting sekali untuk kita ketahui, karena kebanyakan senyawa dalam kehidupan sehari itu merupakan senyawa hidrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.